Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, serta kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat atas segala kesalahan yang kita lakukan, khilaf yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kewajiban yang diperintahkan olehnya di dalam Al-Qur'an. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humuz zalimun, maka dialah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Salawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat kita diperintahkan untuk banyak berselawat kepada beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersalawatlah kalian kepada beliau dengan salawat yang penuh dengan keselamatan. Pembahasan kita pada subuh yang berbahagia ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadikanlah Ibnu Abbas ini adalah orang yang faqih terhadap agama, yang mengerti halal dan haram, hukum Islam, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya untuk menafsirkan Al-Qur'an. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau jumlahnya juga sangat banyak, dan beliau selain menguasai ilmu tafsir, beliau juga menghafal hadis dan juga memberikan fatwa tentang hukum agama. Ikhwas sekalian atau jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bahas pada subuh kali ini adalah yang beliau riwayatkan bahwasanya beliau pada suatu hari dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu radifun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala ya gulam, wahai anak kecil, ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, yahfadka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, tajidhu tujahak, maka engkau akan mendapatkan di hadapanmu. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengawasimu di hadapanmu. Kemudian beliau bersabda pula, wa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat kita petik dari hadis tersebut bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak kecil, yang mana beliau membonceng sahabat yang masih kecil, gulam. Gulam ini adalah anak yang belum balik. Gulam ini dalam bahasa Arab adalah anak kecil yang belum balik. Pada waktu itu Ibnu Abbas masih kecil.
dibonceng oleh Nabi SAW. Nabi SAW biasa bertemu dengan anak kecil, bahkan seorang jariyah, anak kecil budak di Madinah, menenteng tangan Nabi SAW untuk berkeliling kota Madinah, meminta waktu Nabi untuk menemaninya berjalan-jalan. Masya Allah, betapa penyayangnya Nabi SAW terhadap anak kecil. Nabi SAW biasa bertemu dengan segerombolan atau sekumpulan oleh anak kecil, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka. Beliau mengusap kepala anak-anak yatim, menunjukkan bahwasanya beliau adalah rahim, penyayang kepada yang masih muda. Salah satu sifat penyayang beliau adalah membonceng anak yang masih kecil, dan ini bukan aib. Seorang pemimpin yang menyayangi orang-orang kecil, menyayangi anak-anak, itu bukan suatu aib. Bahkan orang-orang Arab sampai terheran-heran karena rahimnya kasih sayang Nabi SAW terhadap anak kecil. Karena sebelumnya orang-orang Arab ini, Arabi, orang-orang Badui, mereka ini menganggap aib, menganggap tercela seorang yang dewasa, pemimpin satu kaum, pemimpin kabilah, pemimpin suku, ini menyayangi anak kecil atau mencium anak kecil. Nabi SAW mencium cucu beliau Hasan dan Husain. Kemudian Arab Badui ini mengatakan, apakah engkau mencium anak kecil? Ya Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki anak 10, tidak satu pun yang saya cium. Masya Allah. Ya. Orang Arab sampai harus diajari bahwasanya anak itu harus dicium. Maka Nabi SAW mengatakan, pulanglah dan ciumi anakmu, saya khawatir rahmat atau kasih sayang diangkat dari hatimu, diangkat dari hatimu. Nabi SAW bersabda, man lam yurham la yarham. Siapa yang tidak menyayangi, man lam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayang. Mungkin saja terjadinya kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya karena memang sejak kecil dia tidak disayangi secara langsung oleh orang tuanya. Kasih sayang itu dia dapatkan dari pembantu-pembantunya, orang-orang di sekitarnya, bukan dari orang tuanya. Ketika orang tua ini sudah berusia lanjut, maka pengasuhan atau kasih sayang itu juga dititipkan kepada orang lain, diberikan kepada panti asuhan, diberikan kepada panti jompo. Ketika umur kita sudah lanjut, kita sudah tidak memiliki kekuatan lagi, sudah sirna kejayaan kita, maka kasih sayang dari anak-anak kita, dari cucu-cucu kita sangat kita butuhkan pada hari ini. Alangkah sedihnya ketika kita membutuhkan kasih sayang mereka, kemudian mereka menempatkan orang tuanya ke panti-panti jompo. Wa'iyazbillah. Di manakah adab terhadap orang tua? Dan kemungkinan besar ini terjadi karena kelalaian orang tua kepada anaknya ketika berusia masih kecil. Kama tudanu tudin. Apa yang engkau lakukan maka begitulah balasannya. Apa yang engkau lakukan maka engkau akan mendapatkan balasan seperti yang demikian itu. Baik, Nabi SAW penyayang kepada anak kecil, membonceng anak kecil yang masih kecil. Dan Nabi SAW tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk berdakwah kepada gulam anak kecil tersebut. Nabi SAW adalah orang yang paling bersemangat mendakwakan Islam kepada orang yang sudah dewasa maupun terhadap anak-anak. Masya Allah. Nabi SAW di awal-awal dakwah beliau memanfaatkan kedatangan kabilah-kabilah dari suku-suku Arab yang menunaikan ibadah haji, yang mana syariat haji ini sudah berlangsung sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak bisa digantikan oleh tempat-tempat yang lain. Ka'bah sudah menjadi pusat dunia pada waktu itu. Meskipun beberapa raja-raja membuat tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang menarik, tetapi hati manusia sudah terpaut kepada Ka'bah. Misalnya Abraha membuat sebuah bangunan
yang besar di Yaman bernama Kanisa Al-Qulais. Kanisa Al-Qulais ini adalah sebuah bangunan indah yang dibuat oleh Abraha. Dindingnya dari marmer yang sangat indah, kemudian dilapisi oleh emas. Dan ternyata sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, bangunan Al-Qulais ini dijadikan tempat sampah. Silakan cari berita tentang situs Al-Qulais. Sampai sekarang orang-orang Yaman itu buang sampah di situ. Padahal tujuan dari Abraha, Raja Abraha, gubernur yang berkuasa di Yaman pada waktu itu, ingin menjadikan tempat itu adalah tempat ibadah agar semua orang Arab berkunjung ke tempat itu. Allah Subhanahu wa taala menghinakan niat jahat dari Abraha tersebut. Nabi SAW tidak menyanyiakan kesempatan untuk berdakwah, memasuki tenda-tenda qabail, kabilah-kabilah untuk mengajak mereka kepada Islam. Bahkan Nabi SAW mendapatkan penolakan, perkataan yang kasar, perlakuan yang kasar. Nabi SAW tetap bersemangat untuk berdakwah. Termasuk dalam hadis yang kita sebutkan ini, Nabi SAW tidak menyanyiakan kesempatan untuk berdakwah kepada anak kecil. Ya gulam, ihfadillah. Wahai anak kecil, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hati dengan yang syubhat, berhati apalagi yang haram. Wa yasbillah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Batasan-batasan Allah. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, kemudian yang haram juga jelas, tidak ada yang tersembunyi, samar-samar. Kecuali orang yang tidak memiliki ilmu. Orang yang tidak memiliki ilmu bertanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Nabi SAW adalah orang yang sangat bersemangat dalam berdakwah. Bahkan seorang anak Yahudi di ambang kematiannya, Nabi berdakwah kepadanya. Asli masuk ke dalam agama Islam. Kemudian ketika anak Yahudi tersebut bersyahadat, Nabi bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan anak tersebut dari neraka. Menunjukkan sebuah dalil bahwasanya seseorang yang meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam dengan mengikuti Nabi SAW, maka dia pasti masuk neraka. Agama yang dia anut yang terdahulu itu sudah dibatalkan dengan syariat Islam. Apabila dia meninggal dengan agama kepercayaan yang lain selain dari Islam, maka sudah dipastikan dia akan masuk neraka. Wa yazubillah. Ihfadillah tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, tajiduhu tujahak, maka Allah Subhanahu wa taala akan kau temui di hadapanmu. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, wa ghallaqatil abwab, kemudian pintu-pintu sudah ditutup. Wa qala haytalak, kemudian wanita memanggil Nabi Yusuf alaihissalam dengan rayuan. Faqad hamma bihi wa hammat, faqad hammat biha, faqad hammat bihi wa hammat biha. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah tertarik kepada wanita tersebut, dan wanita tersebut juga tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sama-sama tertarik. Kutub selatan dan kutub utara tarik menarik. Apa yang bisa menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam? Walaula an ra'a burhana rabbi. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat burhan, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya di hadapan Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayangan ayah Nabi Yusuf yang seorang nabi, Nabi Yakub, melarang Nabi Yusuf untuk melakukan hal tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwasanya di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menampilkan kebesarannya berupa larangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, apa itu berupa suara dan yang lain-lain, Allahu a'lam, bahwasanya itu merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang nabi atau orang yang soleh. Walaula an ra'a burhana rabbi, seandainya Nabi Yusuf tidak melihat peringatan dari Tuhan. Karena Nabi Yusuf ini adalah
orang yang menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dalam keadaan darurat, maka ada rem darurat pula. Ibarat sebuah mobil ada rem tangannya. Ketika darurat langsung tarik. Akhirnya tidak jadi nabrak kebablasan. Baik. Wa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala harus ditanamkan sejak dini agar mereka memiliki pegangan hidup. Banyak kita saksikan info-info dan berita betapa rapuhnya keimanan seorang anak. Hanya karena dibully oleh teman-temannya, anak itu bunuh diri. Ada seorang anak usia SMA karena orang tuanya tidak mampu membayar SPP, anak itu gantung diri. Tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang paling Rahim, Karim, Maha memberi selain Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada manusia, kemungkinan 1-2 kali kita masih diberi, tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membuka rahmat-Nya. Man lam yad'ullah ghadawa alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan marah kepada orang tersebut. Apabila ada orang yang tidak berdoa, maka Allah marah kepadanya. Dia sudah mungkin merasa super kaya atau merasa cukup, jadi tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan, keselamatan dalam keadaan darurat, dalam keadaan bahaya. Jangan seperti orang-orang kafir yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idza raqiba fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka naik perahu, ombak besar, badai, mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalam bahaya biasanya ikhlas, ya. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam pesawat, ketika terjadi turbulensi, maka pesawat akan bergetar, gagal mendarat, langsung teriak Allahu Akbar. Tetapi begitu mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai di daratan, pesawat sudah mendarat dengan selamat, mereka mengatakan pilot kita memang luar biasa. Masya Allah. Ya kan? Tidak mengingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka di lautan, berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka selamat, fa idzahum yusyrikun, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sangat baik kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nasihat dari Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW kepada generasi, agar generasi sejak dini mungkin menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, memiliki adab-adab Islami, hanya memiliki ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi generasi yang micin, generasi yang yang rapuh. Sedikit saja terkena angin langsung melempeng, ibarat kerupuk, langsung menjadi rusak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati-hati kita dan menetapkan kalimat kita di atas syahadat kepadanya, kemudian kepada Rasulnya, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.